Shalom, perkenalkan nama saya Junianti Zai. Saya mahasiswa dari grup A semester 3 program studi pendidikan Kristen anak usia dini dari Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pembuatan media dalam mengembangkan bahasa pada anak usia dini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pengembangan bahasa anak usia dini yang dibimbing oleh Ibu Emi Sylvia Herlina Tambunan SEMPD. Jadi sedikit perkenalan tentang media yang akan saya buat, yaitu ada dua media. Yang pertama adalah media kaleng bekas yang difungsikan untuk menjadi alat komunikasi sederhana di dalam ruangan kelas yang dilakukan oleh anak usia dini guna untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada anak usia dini yang merupakan komponen dari pengembangan bahasa pada anak. Selanjutnya media yang kedua adalah media kertas, di mana dalam kertas tersebut telah diberikan lukisan daripada bagian tubuh manusia dan struktur daripada tubuh manusia sehingga dapat memicu perkembangan dalam mengenal daripada bagian tubuh manusia oleh anak dan mengetahui nama-nama daripada setiap bagian tubuh manusia secara singkat. Demikian pemaparan saya tentang media yang akan saya buat hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan dan cara pembuatan media yang dapat mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Saya akan menjelaskan setiap bahan dan alat yang digunakan dalam membuat media alat komunikasi sederhana dalam ruangan yang akan digunakan oleh anak. Baik, yang pertama adalah alat yang kita butuhkan, yaitu gunting, lalu paku kecil, lalu martil, lalu dan selanjutnya adalah bahan yang penting yang harus kita miliki dalam pembuatan alat komunikasi ini, yaitu kaleng 2, kaleng bekas, benang. Ini benangnya terserah mau benang wol, benang kabo atau tali pun tidak masalah. Selanjutnya lem. Di sini saya menggunakan selotip, bisa juga menggunakan lem yang lainnya. Juga saya di sini menggunakan kertas, di mana kertas ini yang akan menutupi bagian daripada kaleng sehingga kaleng ini lebih bagus, lebih terlihat bagus medianya. Jadi demikian bahan dan alat yang akan kita gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Cara pembuatan media alat komunikasi sederhana dalam ruangan yang dapat digunakan oleh anak usia dini dalam meningkatkan kemampuan berbicara pada anak. Yang pertama adalah kaleng bekas yang telah kita miliki. Bagian bawahnya yang tertutup ini kita bolongkan pada bagian tengah dengan menggunakan paku kecil. Menggunakan paku kecil bagian tengah, lalu kita pukul menggunakan martil. Nah, selanjutnya kita di sini telah membolongkan bagian daripada kaleng. Selanjutnya benang yang kita miliki kita masukkan di dalam bagian kaleng yang telah kita bolongkan. Lalu bagian ujung benang yang di dalam kaleng kita ikat sehingga benang tersebut tidak terlepas dari dalam kaleng.
sehingga hasilnya akan seperti ini. Lalu kita menggunting benang sepanjang yang kita inginkan. Dan ujung benang satunya kita masukkan di dalam kaleng yang kedua yang telah kita bolongkan. Demikian halnya pada ujung benang yang telah dimasukkan dalam kaleng yang kedua, juga kita ikat. Ini fungsinya guna supaya tali tidak akan terlepas dari dalam kaleng. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya sampai di sini media kaleng ini juga sudah dapat digunakan. Namun di sini saya akan lebih memperindah kaleng ini supaya kalengnya tidak terlalu kelihatan. Maka saya akan menempelnya dengan menggunakan kertas. Ini warna biru sehingga lebih terlihat indah kaleng ini untuk digunakan, sehingga lebih menarik ketika anak-anak menggunakannya. Jadi strateginya adalah kertas ini kita tempelkan pada bagian kaleng sedemikian rupa sehingga terlihat cantik. Dan untuk menempelkannya kita menggunakan lem selotip dan kita buat secara sedemikian rupa sehingga terlihat lebih indah. Nah, sehingga hasilnya telah seperti ini. Jadi kalengnya telah ditutupi sehingga terlihat lebih cantik. Dan ya, seperti ini medianya yang akan kita gunakan di dalam anak-anak melakukan komunikasi menggunakan alat komunikasi sederhana dari kaleng bekas yang dapat mengembangkan strategi pengembangan berbahasa pada anak usia dini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian media komunikasi ini pada seorang adik kecil berusia 5 tahun, di mana media ini digunakan oleh 2 orang. Ada yang mendengarkan melalui kaleng yang satunya yang sudah dibolongkan, didekatkan di telinga. Yang kedua adalah kaleng satunya akan saya gunakan dan saya akan berkata-kata dalam kaleng ini sehingga suara saya akan terdengar kepada adik kecil ini. Nah, strateginya adalah tali daripada yang kita gunakan di kaleng ini harus bergerak sehingga suara kita jelas terdengar kepada teman yang lainnya. Oh iya. Nah, seperti itulah strategi kita di dalam menggunakan media alat komunikasi sederhana ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media yang kedua, yaitu media kertas yang digunakan untuk memperkenalkan bagian-bagian tubuh manusia kepada anak usia dini. Jadi alat yang kita butuhkan yaitu gunting, sedangkan bahannya yaitu kertas manila. Kertas manila ini fungsinya tempat kita menempelkan sketsa daripada tubuh manusia, juga bagian-bagian daripada tubuh manusia nantinya. Selanjutnya yang kedua adalah kertas yang berisi sketsa tubuh daripada manusia, sketsa tubuh anak usia dini. Selanjutnya bagian-bagian daripada tubuh manusia. Selanjutnya kertas HVS 1 lembar. Ini nanti berfungsi tempat penempelan daripada bagian-bagian tubuh. Selanjutnya adalah pewarna, dimana ini berfungsi untuk menggambar sketsa yang masih belum terwarnai. Selanjutnya adalah lem. Di sini saya menggunakan lem selotip untuk menempel sketsa tubuh manusia serta bagian-bagian tubuhnya. Nah, demikian alat dan bahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan media ini. Cara pembuatan media ini, pertama-tama sketsa tubuh anak usia dini ini karena masih abstrak, belum terwarnai dan masih terlihat tidak begitu menarik, kita warnai menggunakan pewarna. Jadi warnanya ini sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Jadi hasil sketsanya sudah seperti ini, sudah diwarnai. Yang tadinya sketsa ini masih belum diwarnai, sekarang sudah diwarnai. Nah, teman-teman, juga
pada saat kita melatih anak-anak di dalam mewarnai, juga itu akan melatih mengembangkan motorik halus pada anak, karena anak menggunakan pensil dan mewarnai dengan menggunakan tangannya akan melatih perkembangan motorik tangan anak. Selanjutnya juga kita dapat melatih anak dalam kerapian dan menggunakan bagaimana cara yang baik dan benar menggunakan pensil. Itu juga akan membantu mengembangkan bahasa karena dapat mengembangkan perkembangan menulis pada anak. Nah, selanjutnya adalah langkah selanjutnya kita akan menempelkan sketsa yang telah diwarnai pada kertas manila yang telah kita sediakan, sehingga seperti ini. Kita akan menempelnya menggunakan lem. Nah, setelah kita tempel, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kertas HVS yang kita punya yang satu lembar ini kita tempelkan di sebelah kiri kertas manila sejajar dengan sketsa yang telah kita warnai tadi. Dan setelah kita tempel, hasilnya akan seperti ini. Sketsanya ada di bagian kanan kertas manila, kertas kosongnya di bagian kiri kertas manila. Baik, langkah selanjutnya adalah bagian-bagian tubuh manusia yang telah kita punya di lembar ini kita gunting-gunting menjadi potongan-potongan kecil. Nah, setelah proses menggunting bagian-bagian tubuh manusia sehingga menghasilkan kepala, tangan, badan, dan kaki, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mempraktekkan bagaimana cara memainkan media ini kepada anak-anak. Cara menggunakan media kertas yang telah dibuat sketsa gambar manusia. Sketsa gambar manusia yang ini yang berada di kertas manila bagian sebelah kanan, kita harus menjelaskan kepada anak-anak yang berada di dalam ruangan bagian-bagian daripada tubuh manusia ini. Misalnya, rambut, telinga, mata, mulut, pipi, leher, tangan, badan, dan kaki. Kita harus menjelaskan bagian-bagian tersebut kepada anak-anak satu persatu, sehingga anak-anak dapat memahami, melihat dari gambar, juga memahami bagian-bagiannya. Ini akan melatih daya ingat anak, yang merupakan juga dalam proses pengembangan bahasa pada anak. Selanjutnya adalah mintalah anak untuk menempel bagian-bagian yang telah terpotong pada kertas sebelah kiri, kertas HVS yang sebelah kiri yang ada di kertas manila. Misalnya dari urutan kepala, badan, dan seterusnya, menyerupai gambar sketsa yang ada di sebelah kanan, sambil mintalah anak menyebutkan satu persatu bagian-bagian tubuh tersebut, sehingga semua ini akan melatih daya ingat pada anak, melatih berbicara, sehingga ketika anak menyebutkan satu persatu daripada bagian-bagian tubuh manusia ini, maka akan melatih anak untuk berbicara dan melakukan bahasa kepada teman-teman, kepada guru, bahkan orang lain. Nah, sekian pembuatan media sederhana dari saya, baik media kaleng untuk alat komunikasi sederhana, juga media kertas yang dalam mengenal bagian-bagian tubuh manusia secara sederhana untuk anak usia dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.